على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan kita semua yang selalu rajin menuntut ilmu agama, duduk di majelisnya Rasulullah bersama dengan zuriat Nabi Muhammad SAW, hajat-hajat kita diperkenankan oleh Allah, diluaskan seluas-luasnya rezeki kita yang halal. Baik itu rezeki yang dari dunia maupun rezeki dari akhirat. Baik itu rezekinya berupa harta benda, uang, kesehatan, kemakmuran, dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita bersama malam ini kembali bersama dengan Khadimul Majlis Al-Habib Hanafi bin Saleh Hashim, yang mudah-mudahan menambah keberkahan bagi kampung kita, Kampung Bambaler. Mudah-mudahan makin nyaman mencari rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Perlu ulun ingatkan lagi bahwasanya kita harus selalu memperkuat rasa cinta kita kepada zuriat Nabi Muhammad SAW dimanapun dan kapanpun. Ya Allah, bertemu dengan Habib siapakah, kita nomor satu, kita menanamkan di dalam hati kita rasa cinta kepada keturunan Nabi Muhammad. Sidin macal, sidin perampok, bisa menipu, itu urusan sidin lawan Nabi Muhammad. Urusan kita menghormati, mentaklimkan lawan darah yang mengalir kepada zuriat Nabi Muhammad SAW dari darahnya Nabi Muhammad SAW. Karena itu ujar Nabi Muhammad SAW, "Athbatukum 'ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti wa ashabi." Orang yang paling tetap ini kada pacang tergelincir, ya Allah. Orang yang paling tetap tegak berada di jembatan Shiratal Mustaqim. Siapa mereka? Adalah orang yang amat sangat mencintai keluargaku dan mencintai sahabatku. Kita mencintai keluarga Nabi Muhammad, istri-istri Nabi, paman Nabi, ya Allah, sepupu Nabi, cucu-cucu Nabi, putra dan putri Nabi. Tapi tidak kalah penting, jangan kita membenci para sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Hati-hati inilah, jangan sampai ada rasa benci lawan sahabatnya Nabi. Bukankah kita sudah membaca kitab Ihya'ul Mayyit, yalah, orang yang membenci lawan bangsa Arab, nah, itu termasuk orang yang munafik. Bangsa Arab aja itu, apalagi
sahabatnya Nabi, bangsa Arab tadi, apalagi keluarganya Nabi. Nah, jadi sangat hati-hati benar. Kembali kita malam ini membaca kitab fikih tentang sunnah-sunnah yang umum ketika berwudu, yang rancak kita tinggalkan. Semalam ada sunnah-sunnah khusus ketika kita sebelum berwudu, ketika kita basuh muha, membasuh tangan, mengusap kepala, mengusap telinga, ya Allah, ada sunnah-sunnahnya. Membasuh batis, nah berataan ada sunnah-sunnahnya. Nah itu jangan ditinggalkan supaya kita kaina ketika di padang mahsyar dapat dikenali oleh Nabi Muhammad SAW. Renungi hajakanlah hari ini pian duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, apakah pian berwudu atau kada. Nah, bagi orang yang ketujuh berwudu lah, ketumat batal wudu, anabis pakame wudu. Orang yang ketujuh berwudu, maka orang itu kaina awaknya bersinar, keluar cahaya dari muhanya, tangannya, sehingga Nabi Muhammad nyaman mengenali dari umatnya Nabi Muhammad. Ya lah, dari kita tuh nyaman dikenali apabila kita rancak berwudu. Sepele tapi amalannya luar biasa. Kan sudah ulun kisahkan itu. Bila pian hana baulah emas gampang, kada usah pian mendulang emas jauh-jauh. Uyuh, cukup pian berwudu. Uyuh bang, habis wudu sholat sunat wudu. Itu kan ada dikisahkan di kitab Risalah Muawanah. Ada orang hendak belajar baulah emas. Apa biar ada gak orang di dunia ini yang bisa mula emas? Kan ada. Janganlah Allah Ta'ala aja mula emas ya. Tentunya itu dari kekuatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mencari emas mandulang orang uyuh sampai ada yang menyalam lah, ada yang pakai pipiringan ganal lah dan lain sebagainya. Melihat di YouTube aja bang juga, melihat di TikTok ada suaja melihat orang mendulang kayak apa. Jadi ada orang datang ke ulama, ulun hendak belajar baulah emas. Napa syaratnya jar ulama tadi? Ikam wajib berwudu selama 1 tahun. Tiap selesai wudu, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunah wudu. Bila ikam batal wudu pulang, sholat sunah 2 rakaat pulang. Batal lagi, ya Allah, sholat sunat 2 rakaat, wudu dulu, sholat sunat 2 rakaat pulang. Sampai 1 tahun. Akhirnya tibalah waktunya ini bujur katakan, ya Allah, bujur katakan. Namun kita, ya Allah, seminggu aja tes saja biar bisa sanggup lagi. Satu mat dijapai bini, ya Allah. Satu mat kita berilang ke rumah orang, disalami bini orang, batal pulang, baudu pulang, sembahyang pulang, wah uyuh banar bian. Apalagi sampai setahun. Akhirnya disuruh menimba oleh guru, menimba sumur. Habis ditimbak keluar emas, kada banyak ada emas. Ini orang belajar maulah emas, gampang aja wudu. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, di antara sunnah-sunnah yang umum ketika berwudu ialah ini amalan gampang tapi yang sangat-sangat luar biasa. Nomor 1 di antara sunnah-sunnah wudu, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Sunnah itu, ya Allah, sunnah. Wudu di dalam WC boleh tak? Boleh aja, ya Allah, cuman ya kurang baik nah, boleh aja di dalam jamban, boleh aja wudu.
Nomor satu menghadap kiblat. Sama aja amalan yang lain banyak yang menghadap kiblat. Apa contohnya? Pian hendak sholat Jumat menghadap kemana? Ke kiblat. Ada menghadap ke pentol. Ya kalau menghadap ke pentol repot. Apa maksudnya menghadap ke pentol? Kalau di Amuntai lah. Ulun nih lencak itu menggaduh santri kan, santri kelas 3, ngaranya sudah kelas 3 anak lulus nih, kelas 3 aliyah anak lulus, macal dia, ngaranya sudah lulus, aku malah lulus lagi jangan. Bila orang Jumatan apa yang digawi? Orang sudah azan Jumat, orang baratang duduk menghadap kiblat, inya menghadap pentol. Nah, untung ada menghadap bakso, yang lah ada pentol masing-masing mencucuk. Dan di belakang nih ada suah juga kira-kira ini sepalik. Nah ya Allah, ini artinya orang ini gak ada Jumatan. Kan ingatkan lah, acak aja kita mendengar setiap hari Jumat, wa man lagha fala jum'atalah. Barang siapa yang berbuat sia-sia maka tidak dapat pahala Jumatnya. Pada dapat pahala itu orang yang mementol, ya Allah, lagi nonton Piala Dunia, misalnya main Mobile Legend, orang Jumatan main Mobile Legend misalnya. Jangankan kayak itu biarlah bertasbih, nah, itu ada di antara adab-adabnya itu ada disebutkan. Pian bertasbih waktu sholat Jumat, waktu orang khotib di atas mimbar, apalagi orang lagi khutbah, dia lagi bertasbih sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, astagfirullah, 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 atau alhamdulillah, 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 atau subhanallah, subhanallah, atau la ilaha illallah dan lain sebagainya, maka itu termasuk dalam kategori lagok, berbuat sia-sia. Apalagi kada Jumatan, 3 kali kada Jumatan kan tahu aja biar sudah. Janganlah 3 kali dengan sengaja kada Jumatan. Bahaya itu, hati-hati benar gini. Nah, jadi memang hari Jumat ini hari spesial. Karena itu bila kita Jumatan, barataan diharapkan menghadap kiblat. Jangan malah bepandiran. Bepandiran itu bukan hanya di Bambaler aja, di Buntok, lihat aja di masjid tuh. Banyak aja orang dudukan santai. Janganlah di Amuntai, banyak lagi di Banjar, banyak lagi. Janganlah di Banjar tuh ngeri lagi kira-kira. Sesuai juga melihat. Baju apalagi yang mohon maaf lah, anak ibu-ibu, bapak-bapak, pian berjualan sebelum Jumat, apalagi buku di Amuntai itulah berjual pentol. Orang anak Jumatan berjual pentol, kurang berkah. Kan ada itu ayat Al-Qur'annya itu. Nah, ya Allah, karena boleh malah nang berkah itu apabila berjualan setelah sholat Jumat, berkah. Demikian juga lagi di antara amalan menghadap kiblat dapat main yang balik kurban. Ya Allah, menghadap kemana? Ke rumahnya Ustadz Fikri misalnya. Berarti itu kurbannya sagan ulun, bukan sagan Allah, ya Allah. Nah, dilihati juga itu menghadap kemana kiblatnya. Jangan bebarang asal gantal-gantal. Ya Allah, nah jangan sembarang asal gantal, ladingnya pun harus tajam. Orang Bambaler nih banyak aja bang bisa masak. Ya Allah, ulun suruh masak tumpul naranya karena tahu di mata. Nah, kurban belajar juga, belajar menyumbali. Uratnya itu ada berapa? Kalau di sapi itu uratnya ada 3, sebuting di sini, sebuting di sini, sebuting di tengah. 2 buting yang wajib pagar, sini lawan sini, atas sini lawan sini, wajib pagar. Ketiganya bagus. Bila pian kada sebuting aja pagar di sini, 2 gini kada pagar, ya sapi itu buka.
Berdarahan bukan? Banyak aja kalau dia melihat di TikTok, di buntok ada jualan kayak itu, abut orang sudah dirapasi, ini kira sudah mati, soalnya berdiri sini sapinya buka. Kenapa? Karena uratnya ini belum pagar. Nah itu belajar juga, dilihati itu. Pian nang menonton, nang mengikuti sapi, dilihati sudah pagar atau belum. Jadi bila pian kena berkorban ulang, mudah-mudahan banyak kena tahun depan bambaler berkorban ya Allah. 3 ekor kali 5 ekor kayak kalau banyak aja nang suge-suge sini. Lumayan saking kendaraan kayaknya ya kalau di akhirat. Nah, menghadap kiblat. Selain ladingnya, uratnya tahu juga, jangan sembarangan. Jangan juga sapi itu sudah hendak meninggoy, hendak meninggal dan sapi itu disembelih. Hati-hati itu. Kalau dalam kitab fikih itu ada hayatun mustaqirrah, hidup, masih hidup kayak kita ini. Amun sapinya sudah sakaratul maut, wah tembulu gini jar masih hidup, sapinya sakaratul maut sudah biar sambalik, berarti sapinya tuh kan ada hidup. Makanya sudah sakaratul maut biar sambalik. Sama aja kalau di darat dibuntok telah dibuntok diamun atau lain sebagainya, ada ngarang ampun mohon maaf lah orang-orang bahari itulah orang kampung itu. Bila melihat ayam sidin dilumpak mobil, nah kapak sudah mati, sudah sambeli sidin, mumpung masih kawah hidupnya. Padahal sudah sakaratul maut, sudah nafas sudah di tenggorokan, sudah sambeli sidin, mati bangkai. Pian makan jadi najis. Iwak bersembelih juga, ada bersembelihan iwak. Nah, hati-hati juga biar janganlah. Habis itu apa tentang kurban ini? Karena kita masih masa-masa kurban ini ya Allah, walaupun sudah berlalu 2 hari. Berkurban diantaranya yang perlu diperhatikan itu bawakil. Ya Allah, bawakil. Bawakil itu jangan pian pesan-pesanakan. Pak, panitianya siapa, misalnya kepala desa dengan beberapa orang. Pak kepala desa, ulun bawakil ulun biarlah minta sembelihakan karena pada ustaz tuh sembelihakan kurban ulun kan tahu ya Allah. Ya walaupun ada caranya ya Allah, walaupun ya ada aja nang menpikir itu ada aja membelihakan, cuman asa kurang afdol lah. Ya Allah, alangkah bagusnya pian langsung nambah wakil. Kada kawah hadir telepon ustadznya namanya menyembelih, misalnya kalau di Bang Baler siapa namanya menyembelih, telepon misalnya Pak Maya ulun ya Allah mewakilkan kepada pian untuk menyembelihkan hewan kurban dari ulun beserta niatnya. Ujar Pak Maya, ku terima ya Allah. Ada sembarangan juga itu, kata-katanya tuh harus belajar juga. Ulun ingin belajar juga itu kata-katanya, ada sembarangan juga. Terus berkurban lawan kuitan yang sudah meninggal, beda lagi wakilnya. Nah cara maju ini. Jod, karena apa ya? Anak-anak tuh karena apa ya? Biar aja nyaka tujuh di majelis tuh syukur alhamdulillah. Karena apa aja. Nah itu diantara yang penting diperhatikan. Belajar menyembelih ini lawan Habib zaman menang jagonya ya Allah. Menolonil belajar kakak itu aja. Nah bawakil, kemudian kita sambat siapa nang bakurban. Allahumma hadhihi minka wa ilaika, ya Allah kurban ini darimu dan kembali kepadamu ya Allah. Habis itu apa itu? Allahumma hadhihi minka wa ilaika. Kadang lagi ulun sudah. Padahal bila hendak menyembelih apal aja ulun, bila sudah di sini kada hafal. Habis itu disebut hadhil udhiyah, ini kurbannya
Pamaya bin Anu, ya lah. Guru Iul bin Anu, misalnya Anu bin Anu, disebutakan binnya itu. Wa taqabbal minhum, terimalah beritaan ya Allah kurban nang ketujuh ini ya Allah. Wa nawaitu an adbaha lillahi ta'ala, dan ulun berniat menyembelih hewan kurban ini. Hewan kurban berniat menyembelih itu diantara kewajiban tuh lah. Kalau baca bismillah kada wajib, itu sunnah aja. Nang paling wajib ketika menyembelih baniat menyembelih. Bila pian asal sembelih aja kada berniat, nah jadi itu bisa jadi bangkai itu, bisa kada boleh dimakan itu. Baniat bila hendak menyembelih lalu berpandir bismillah Allahu akbar, hanya sembelih, jangan bismillahirrahmanirrahim. Janganlah bismillah Allahu akbar. Yang paling ngalih ya pewakil tuh bang, kadang-kadang ada yang boleh lah. Nah karena itu biasanya orang-orang itu musyawarah 2 hari dahulu ya lah, selanjut bawakil, siapa yang kada kawa hadir ditelepon. Nah yang penting tadi disambat itu, ini kurbannya seini, kurbannya seini. Itu yang diajarkan oleh ulama-ulama Banjar, Pak Apik ya. Walaupun boleh aja Bang, sudah berwakil langsung aja sembelih boleh aja. Ini kurbannya mereka nomor 7 sembelih. Ya kalau ulun meniat menyembelih bismillah Allahu akbar boleh aja Bang, nang kayak itu. Cuman di antara ulama-ulama Banjar ini Pak Apik jaruran. Ya lah, Pak Apik. Nomor 1 menghadap kiblat. Banyak menghadap kiblat tadi, Jumatan lawan menyembelih kurban. Menyembelih jangan bercawat, berselawar kah, bertopi kah, berbaju kah aja ya kalau. Nah nomor 2 al-julusu, duduk ya Allah, duduk. Sunnah itu bila berwudu itu duduk. Nomor 3 tarku nafdil ma, dilarang melap banyu wudu. Habis berwudu nah ambil handuk dilap tangan karena basah nih, bila basah karena baju nyaklah. Nah dilap pakai handuk, pakai baju dan lain sebagainya supaya kering. Sama aja habis mandi wajib ya Allah, tuntung sudah pian lap makruh. Sudah mandi wajib kan bebajuan nih, rambut masih bebajuan, awak bebajuan, pian lap makruh hukumnya. Kenapa dibiarkan masih bebanyu? Supaya kalau ada anggota yang kada kena banyu, karena banyu itu mengalir ke situ, kan itu maksudnya. Sama aja wudu tadi. Nah jadi jangan dilap lah atau jangan dihilangkan. Nomor 4 al-iktisadu filma, hemat menggunakan banyu, jangan boros. Walaupun banyunya itu banyak kayak di sungai, di Bambaler, di Barito. Nah jangan banyak-banyak menggunakan banyu. Ai adamul israfi wasabbi, jangan sampai jasidin boros ketika menyimburkan banyu ke anggota wudhu. Ya Allah, cukup aja 1 tangan sekalinya sidin tuh muha seember kali 3 ember, tangan 3 ember, sebelah kanan 3 ember, sebelah kiri 3 ember. Wah ini pemborosan banget. Nomor 5 alla yatakallama, jangan bapandir. Karena itu bila ada orang wudu jangan dipandiri. Maka pas banar biarlah, kenapa kabila lagi berwudu itu katuju benar dipandiri. Asa nyaman benar ya, itu setan tuh bang, nang maulah seorang yang memandiri orang.
Kayak itulah di Bambaler lah. Sama aja biar di mana-mana. Di Bambaler, kah di Buntok, kah di Kalimantan Timur, kah di Jawa, kah di NTB, kah di Papua, kah sama aja. Bila orang lagi mau wudu dipandiri sidin. Nah, makruh itulah. Nama mandiri itu ya apa aja Bang. Nang wudu jangan empat menyahut. Janganlah apabila kita di monjur esok jadinya. Nah, jangan makruh. Sama juga dalam WC lah, jangan mohon maaf lah, dalam WC dalam jamban jangan berpandiran. Satunya di jamban sabalah, di WC sabalah, satunya di sabalah. Memandir napa? Memandir janda. Nah, cocok benar ya kalau sekung duda memandir janda di dalam WC besahutan bulan. Nah, makruh. Sama juga merokok juga makruh juga. Nah, karena itu bila anak pian di dalam WC jangan dikiaunak, jangan. Atau bini pian di dalam WC jangan pian pandiri. Atau laki pian dalam WC jangan dipandiri. Pian juga dalam WC jangan nonton HP. Nah, jangan ya Allah. Dalam WC itu beranai, kada boleh apa-apa. Baca Quran man makruh. Orang-orang sugih itu kan WC-nya itu kan duduk ya Allah, berasih. Kalau di orang-orang sugih itu WC-nya gini. Harap WC orang pada kamar seorang. Ya Allah, kau duduk sambil baca Quran, kipus rokok. Ya Allah, nah makruh. Nah, bahaya benar itu. Apalagi ketujuh beludah dalam WC, dalam jamban. Coba aja bin, orang sudah mencoba biar. Di kitab itu kan bila ketujuh meludah di WC itu gigi kuning, walaupun biar sikat pak kuning biar kayak pak kuningnya lah. Ya kuning kayak nang kuning tuh bang, asli biar kuning tuh bang. Biar coba boleh, karena ilmu kan, jadi harus dicoba. Beludah ya biar hari-hari. Bila biar mandi beludah aja dalam WC, mengisi WC jamban beludah aja situ kan. Itu liur pian dijilatinya, lalu gigi pian kuning, disikat tatap aja kuning, kecuali nukar obat tuh ya kalau supaya putih. Ngapa haram digosok akan lo putih hai. Nomor 7 al-mualatu, mualat ini jangan sampai terpisah. Boleh aja pambian berwudu, tulak mulai mana tadi, mulai rumah berwudu sampai ke majelis hanya basuh muha. Janganlah sudah pengumuman tame jar payaya tame jar sampai sini tangan belum berbasuh, boleh aja biar berbasuh tangan. Janganlah kepala batis boleh aja. Tapi sunnahnya mualat itu artinya jangan tapi pisah. Nomor 8 Allah yautima wajahu bilma, jangan menampar muha. Nah, basuh apa ini, basuh banyu, ambil banyu, nah pak jerman. Ada aja lah orang gitu, ada mau disampat di kitab tuh berarti ada itu. Ada aja gawian yang kurang gawian lah, supaya apa? Tambah muda jadi orang. Nomor 9 an yatawaqqa ar-rasyasa fayajlisu fi mahalli la yanalluhu ar-rasyasu fihi, menjauhi percikan banyu wudu, khususnya bila pian berwudu di samping pian ini ada wadah banyu yang kurang dari 2 kolah semalam kan 220 liter sadrum. Ya, kurang sadrum ya, seember lah. Ada banyu seember, 2 ember, 3 ember atau sebak 2 bak, kada batutup pian berwudunya berdiri. Nah, hati-hati itu
jangan sampai banyu wudhu tadi tapu rancing ke ember itu, maka banyunya itu jadinya mustakmal. Apa itu mustakmal? Suci tapi kadang mensuciakan. Misalkan bebasuh behera anak, sucilah muridnya itu, kada suci tetap aja mau tanah najis, karena bajunya kada boleh dipakai. Diminum mang boleh nggak? Boleh aja. Menyimbur baju nang kada ada najis, menyimbur baju nang kada ada najisnya bang boleh aja. Bila awak ada najis, anak bahira baju itu nang karena percikan wudhu tadi karena percikan wudhu ke ember tadi, embernya disimburkan ke anak bahira, baju dalam ember tadi akan bersihi baju laki nang ada najisnya, maka baju laki tadi mutanajis hukumnya, karena kada kawa mensuciakan, lain membersihkan lawan mensuciakan itu beda. Pianlah banyu itulah ada buat tai cacak, baju pian tuh rigat gosok ya pakai baju itu bersabun bersih, tapi mutanajis karena ada tai cacak di dalam situ. Tai cacak itu hukumnya mutanajis, bersih tapi kada suci. Nah, hati-hati benar, jangan sampai terpercik banyu. Kemudian diantaranya lagi sunnah wudhu, tarkuz ziyadati ala salasatin, jangan menambah sunnah wudhu itu tiga kali ya kalah, jangan ditambah 4, 5 kali. Aku anak bertambah banyak ya pahalanya ya kalah. Orang ampun mohon maaf bang lah, sidin misalnya kada suah mendengari pengajian, kada suah belajar fikih, karena orang lah biasanya hanya dapat hidayah. Wah, aku hendak dapat banyak pahala. Kayak apa caranya? Aku berwudu 10 kali sudah besuhan, sudahlah makruh, bukannya sunnah. Sunnahnya kan 3 kali aja. Nah, yang nomor 3 di antaranya lagi alla yanqusa ma'u wudu'ihi an muddin. Jangan sampai banyu itu kurang dari 1 mud. 1 mud tuh kayak apalah, ngalai jolo menjelaskan. Nah, wadah lah ganal pada gini, buritnya tuh ganal pada gini pengah. Bisa ini kayak gini buritnya, nah ganalnya bisa sampai selitar sampai kayaknya selitar sedikit banal berwudu itu ya kalau ya kita ini ya seakuat tanggung itulah, aqua tanggung atau 1 botol aqua nang ganal, jangan sampai kurang di sini berwudu banyu seiniannya misalnya. Nah, jangan jadi ada sunnah. Nah, wa yustahabul wudu'u, sunnah wudu ini apabila dianjurkan berwudu nomor 1 liiradatin naum, bila pian hendak guring. Bila hendak guring, sebelum guring coba-coba pian rutinakan berwudu supaya mimpi pian itu bagus. Ini mimpinya apa? Bini orang katuju lawan pian. Bini siapa? Bini gendruwo. Ya kalah bini jin. Jin bibinian katuju lawan pian. Himong jarnya. Nah, gara-gara apa? Kuring kada bau. Kada bau tuh. Kalau pian kuring bau tuh, wah jangan-jangan ada bidadari katuju lawan pian. Wah, alamat masuk surga sudah. 12.000 orang pamaya dapat. Nah, sakalah bini na adanya. Nah, sunahkan bila hendak guring. Kalau pian meninggal ketika guring, banyak aja kalau orang meninggal waktu guring.
pian guring waktu dalam keadaan meninggal, tapi pian dalam keadaan berwudu, berarti pian itu mati dalam keadaan suci. Bagus mati pian itu dalam keadaan berwudu. Kemudian wali qiraatil Quran, nih pasti sudah disunahkan wudu bila hendak baca Quran. Amun mencapai Quran kan boleh pian, wajib berwudu. Wali huduri majlisil ilmi wa dzikri. Nah, ada juga yang berwudu di sini. Bila disunahkan berwudu itu bila hendak menghadiri majlis taklim, majlis zikir, majlis sholawat, majlis rotib, majlis wirid. Bila pian anak datang ke majlis, disunahkan berwudu. Karena itu bila ulun di pesantren mengajar santri-santri itu, kalau nomor satu lentak kuning, siapa yang belum berwudu, lajui berwudu wayah ini. Maka berdirian itu nak ada berwudu, ancap berwudu. Karena pentingnya berwudu ketika masuk ke majelis taklim. Kenapa? Ini berkaitan dengan berkah. Janganlah makin pian masuk majelis ilmu, pian berwudu, makin pian berkah. Banyak berkahnya kayaknya. Wali ziyaratil kubur, pian anak mailangi kuitan ke kubur, disunahkan berwudu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Salah khilafnya ulun mohon maaf. Kalau ada yang kurang berkenan di hati pian, minta ridho, minta halal dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Amin amin ya karim ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu Rasulullah Muhammadun Rasulullah rahmatan lil alamin wa syafi'una barakatuna fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal khatim lima sabaqa الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك بحق نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبحق نبيك من قبل وبحق سيدنا عليك لتقضى حاجتنا وبحق سيدنا عليك لتقضى حاجتنا وبحق سيدنا عليك لتقضى حاجتنا. اللهم اغفر لنا محمد واستر لنا محمد وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين. يا رسول الله أشهد أنك ولي في الدنيا والآخرة واسبع علينا من رحمتك واسر علينا من بركاتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة. يا رسول الله اللهم الرحمن افتح لنا أبواب رحمتك، افتح لنا أبواب رحمتك، افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم بلغنا شهادة قومة الحرام وسهل لنا إلى صراط إلى مقام نبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا سيدنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسيدة عرشه وبدل كلمته ورضوان نفسه. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان رب العظيم والحمد لله رب العالمين.